Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jamprok Mania. Jumpa kembali dengan Dr. Kicau Official. Setiap kali kita melombakan cuca hijau, yang kita harapkan di sini adalah burung tersebut mau gacor, jambul dan ngetrok, bahkan bongkar materi atau isian, baik itu di rumah maupun ketika di atas gantangan para kicomania. Namun tidak sedikit dari para kicomania banyak yang berkomentar di videonya Om Basudewa. Mereka banyak yang mengeluhkan untuk mencari settingan yang benar-benar pas atau pakem setiap kali melombakan cuca hijaunya. Dikarenakan ketika di rumah burung tersebut sudah mau gacor, jambul dan ngetrok, bahkan bongkar materi atau isian. Seolah-olah burung tersebut ingin mencari lawan atau siap untuk dilombakan. Namun ketika dibawa ke gantangan atau pada saat kita lombakan, cuca hijau itu tidak mau tarung sama sekali. Ada yang gacor namun kurang makan, kurang ngotot, bahkan kurang emosi para kicomania. Gacor dibarengi dengan jeda yang sangat lama sekali, baru burung cuca hijau itu mau gacor lagi. Nah para kicomania, dalam episode kali ini Om Basudewa akan membagikan sebuah tips 3 cara paling ampuh yang wajib kita pahami dan kita terapkan pada burung cuca hijau itu tersebut sebelum nantinya kita mencetak cuca hijau itu buat bahan gantangan atau bahan lomba. Ketiga cara ini kalau kita sudah bisa memahami dan kita terapkan pada cuca hijau kita, dimanapun kita melombakan burung tersebut akan selalu masuk nominasi para kicomania. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, karena dengan mengklik tombol subscribe, Sobat Jamprok Mania sudah mendukung sepenuhnya channel dari Om Basudewa. Nah para kicomania, ketiga cara apa saja yang wajib kita pahami dan kita terapkan pada burung cuca hijau itu tersebut. Cara yang pertama adalah menanamkan mental dan vektor. Cara menanamkan mental dan vektor pada burung cuca hijau ini sangat diperlukan untuk menjadi bekal burung tersebut sebelum nantinya dicetak menjadi bahan gantangan atau bahan lomba. Walaupun segacor-gacor apapun cuca hijau kita ketika di rumah, namun ketika burung tersebut belum pernah sama sekali dilombakan, maka secara otomatis cuca hijau kita akan menjadi demam panggung. Dan inilah yang terjadi, cuca hijau kita tiba-tiba menjadi gembos, kurang nekan, kurang emosi. Padahal ketika di rumah cuca hijau kita sudah on fire, gacor dan jamprok, bahkan bongkar materi atau isinya. Dan cuca hijau kita mau tarung ketika di trek sesama cuca hijaunya, namun ketika di rumah para kicomania berbeda sekali. Ketika dibawa ke gantangan, ketemu lawan banyak, cuca hijau kita otomatis langsung menjadi demam panggung. Bahkan bagi pemain cuca hijau yang sudah senior sekalipun, ketika mereka mendapatkan cuca hijau baru yang belum pernah sama sekali dilombakan, terus mereka ingin melombakan burung tersebut, belum tentu burung cuca hijau itu langsung menjadi juara. Di sini tetap sama aja, mereka masih meraba-raba settingan barunya sambil melatih mental burung cuca hijaunya para kicomania. Semuanya tetap membutuhkan sebuah proses, tidak ada yang instan. Apalagi khususnya bagi pemain yang masih pemula, yang baru saja melombakan cuca hijaunya. Di sini jangan sampai kaget ya, ketika kita 1 atau 2 kali melombakan burung cuca hijau tersebut, namun burung itu tidak mau kerja atau tarung ketika di atas gantangan. Usahakan jangan terburu-buru untuk menjual burung cuca hijau itu para kicomania. Nah inilah manfaatnya untuk menanamkan mental dan vektor pada burung tersebut para kicomania. Bagaimana sih cara menanamkan mental dan vektor pada burung cuca hijau yang baik dan benar? Ketika di rumah, usahakan kita selalu melatih menggandeng burung cuca hijau itu sesama burung cuca hijaunya, atau kita track burung cuca hijau kita.
Di sini kita latih pengetrekan setiap 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali para kicomania, supaya melatih mental burung cucak hijau kita mau keluar. Apalagi kalau setiap minggunya kita membawa cucak hijau itu ke gantangan, walaupun hanya sekedar kita ablak ke gantangan, ini tidak masalah para kicomania. Secara otomatis mental dan karakter burung cucak hijau kita akan terlatih dengan sendirinya. Di sini cucak hijau kita tidak kaget ketika mendengar suara burung banyak di area gantangan atau di area lapangan para kicomania. Cara seperti ini sangat ampuh untuk mengeluarkan mental dan karakter pada burung cucak hijau itu tersebut. Nah para kicomania, selanjutnya cara yang kedua yang wajib kita pahami dan kita terapkan pada burung cucak hijau itu tersebut adalah di sini kita wajib memahami birahi dan emosi burung cucak hijau itu sebelum diberangkatkan ke gantangan. Dikarenakan tidak sedikit dari para kicomania, khususnya yang masih pemula, mereka banyak yang salah paham antara gacor stabil dan gacor birahi. Dikarenakan antara gacor stabil dan gacor birahi ini hampir tipis sekali perbedaannya para kicomania. Jangan asal burung cucak hijau kita sudah gacor dan nembak-nembak ketika di rumah. Namun belum tentu cucak hijau yang gacor dan nembak-nembak ini adalah gacor stabil. Bisa jadi cucak hijau ini adalah gacor birahi. Dan ketika kita bawa ke gantangan, yang terjadi burung cucak hijau kita menjadi gembos, susah emosi, susah nekan, banyak jeda dibandingkan gacornya para kicomania. Maka dari itu, di sini kita wajib memahami birahi dan emosi burung tersebut sebelum diberangkatkan ke gantangan. Nah para kicomania, bagaimana sih ciri-ciri burung cucak hijau yang dalam kondisi stabil? Ketika gacornya ini lebih nekan dan ngotot, membuka paruhnya dengan lebar, bukan seperti gacor ngeriwik ya. Burung cucak hijau itu membuka paruhnya dengan lebar, bahkan mudah emosi ketika mendengar suara burung lain dari kejauhan, baik itu mendengar suara burung cucak hijau atau burung vektor lainnya. Di sini burung cucak hijau kita langsung emosi para kicomania. Apalagi gacornya dibarengi dengan jambul dan ngetrok, mudah bongkar materi atau isian. Sudah dipastikan birahi burung tersebut dalam kondisi stabil. Dan burung cucak hijau yang seperti ini burung yang siap untuk dilombakan para kicomania. Nah para kicomania, selanjutnya ciri-ciri burung cucak hijau yang mengalami gacor birahi. Ini sangat jelas berbeda sekali dengan gacor stabil, walaupun sama-sama gacor dibarengi dengan jambul dan ngetrok para kicomania. Nah para kicomania, ciri-ciri burung cucak hijau yang dalam kondisi birahi tidak stabil. Ketika gacornya ini kurang emosi, kurang ngotot, bahkan tidak mau membuka paruhnya dengan lebar. Gacor seperti burung riwik ya. Terkadang burung cucak hijau itu dibarengi dengan jambul. Bahkan jambulnya ini lebih ekstrim dibandingkan gacor dalam kondisi birahi stabil para kicomania. Terkadang burung cucak hijau kita gacor dibarengi dengan jambul dan ngetrok. Namun sama aja ya, gacornya tidak ada tekanan, kurang emosi, bahkan kurang ngotot para kicomania. Kebanyakan gelondongan dibandingkan mengeluarkan materi atau isiannya. Bahkan ketika digandeng atau ditrek, kondisi burung cucak hijau yang dalam keadaan birahi tidak stabil, burung tersebut telat on fire atau telat panas para kicomania. Maka dari itu ya, sebelum melombakan burung cucak hijau itu tersebut, alangkah baiknya di sini kita pahami dulu. Jangan sampai burung cucak hijau kita asal gacor dan nembak-nembak, bahkan mengeluarkan jambul dan ngetrok ketika di rumah. Bukan berarti cucak hijau yang dalam kondisi ini adalah gacor stabil. Bisa jadi cucak hijau kita mengalami gacor birahi. Dan ketika kita bawa ke gantangan, secara otomatis burung cucak hijau itu tidak kerja secara maksimal, kurang on fire, kurang ngotot, bahkan kurang emosi para kicomania.
Nah, para kijomania, selanjutnya atau cara yang terakhir adalah menjaga kondisi birahi dan emosi burung cucak hijau tersebut dalam keadaan stabil setiap harinya. Ini akan menjadi penentu apakah burung cucak hijau kita tampil on fire, kerja bagus ketika di atas gantangan atau tidak ya. Ketika birahi dan emosi cucak hijau kita tidak stabil, maka secara otomatis cucak hijau kita kurang on fire pula ke atas gantangan para kijomania. Kerja kurang bagus, kurang ngotot, kurang nekan, bahkan cucak hijau kita menjadi gembos ketika di atas gantangan. Namun ketika birahi dan emosi cucak hijau itu dalam keadaan stabil setiap harinya, ketika kita lombakan atau ketika kita bawa ke gantangan, cucak hijau kita akan tampil on fire pula, tampil dengan ngotot, tampil penuh tekanan, gacor, jambul, dan ngetrok, mudah bongkar materi atau isian. Terus bagaimana sih cara menjaga kondisi birahi dan emosi cucak hijau kita supaya tetap dalam keadaan stabil setiap harinya? Usahakan di sini kita konsisten dalam sebuah perawatan para kijomania. Walaupun pengembunan ini tidak wajib ya, usahakan kita lakukan mengembunkan cucak hijau itu setiap harinya atau 2 hari sekali, bahkan 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Namun untuk pemandian, penjemuran, dan pemberian extra folding yang tepat dan benar ini wajib kita lakukan pada burung cucak hijau itu setiap harinya para kijomania. Dikarenakan manfaat pemandian ini bisa menjaga kondisi birahi cucak hijau itu tetap dalam keadaan stabil. Sedangkan manfaat penjemuran bisa mendapatkan emosi cucak hijau itu para kijomania, dimana ketika cucak hijau kita gacornya ini lebih nekan dan ngotot, membuka paruhnya dengan lebar. Gacornya dibarengi dengan jambul dan ngetrok, mudah bongkar materi atau isian, bahkan mudah emosi ketika mendengar suara burung lain dari kejauhan. Bahkan untuk mengatur pola extra foldingnya, jangan sampai untuk membuat cucak hijau kita gacor, di sini kita bom extra folding atau kita jur extra folding setiap harinya. Justru cucak hijau kita cepat menjadi over birahi nantinya. Usahakan di sini kita memberikan extra folding seperti jangkrik dengan takaran 2-3 ekor aja. Kita berikan setiap pagi hari dan sore harinya para kijomania. Sedangkan untuk pemberian extra folding seperti ulet dongkong atau kerutu, usahakan jangan diberikan pada cucak hijau itu setiap harinya. Usahakan kita berikan ketika menjelang berongkakan aja, hanya untuk mendongkrak emosi cucak hijau itu ketika di atas gantangan para kijomania. Kalau kita memberikan extra folding seperti ulet dongkong atau kerutu hanya untuk menggacorkan cucak hijau, dan di sini kita berikan buat hariannya, justru akan merusak burung tersebut. Di sini cucak hijau kita cepat mengalami over birahi para kijomania. Extra foldingnya cukup memakai jangkrik aja setiap harinya dengan takaran 2-3 ekor setiap pagi hari dan sore harinya. Nah para kijomania, inilah sedikit tips singkat 3 cara paling ampuh yang wajib kita pahami dan kita terapkan pada burung cucak hijau itu tersebut sebelum nantinya kita mencetak cucak hijau itu buat bahan gantangan atau bahan lomba. Alangkah baiknya kita wajib memahami 3 cara ini supaya cucak hijau kita setiap kali dibawa ke gantangan selalu mendapatkan nominasi para kijomania atau mendapatkan juara. Dan cukup sekian tips kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kali ini waktunya Basudewa untuk berpamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jamtrok Mania.